Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada siswa-siswi SMK Pertiwi angkatan 2021. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Citra Anissa Rahma Fauzia. Ibu dipanggil Ibu Citra saja cukup. Ibu di sini selaku guru bimbingan konseling. Yang biasanya nanti kita bisa ngobrol ataupun Ibu bisa membantu semua permasalahan yang kalian hadapi. Baik, pada kesempatan ini Ibu diberikan amanah untuk menyampaikan materi terkait sekolah ramah anak. Ada yang sudah tahu apa itu sekolah ramah anak? Barangkali saat kalian SMP pernah mendengar atau pernah disampaikan apa itu sekolah ramah anak. Tapi apabila ada yang belum mengetahui, tidak apa-apa. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait apa itu sekolah ramah anak. Pada dasarnya sekolah ramah anak itu dijadikan sebagai sekolah yang rasanya itu sebagai rumah kedua bagi siswa, di mana di dalamnya itu pun melindungi hak-hak siswa dengan menggunakan suatu prosedur atau mekanisme tersendiri. Jadi di sini apabila nanti anak-anakku dalam perjalanannya merasa ada sesuatu hal yang tidak nyaman, ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang menyakiti, itu jangan buru-buru untuk pindah sekolah atau berhenti sekolah. Tetapi sesuai dengan prosedur sekolah ramah anak itu sendiri, kita memiliki prosedurnya, di mana anak-anak dapat menyampaikan keluh kesahnya kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru atau wali kelas, atau bahkan ke Ibu langsung selaku guru bimbingan konseling. Silahkan, kami akan menerima semua keluh kesah kalian. Kita akan bertemu, kita akan berdiskusi, dan Ibu akan membantu semua solusi permasalahan yang dihadapi oleh kalian. Baik, dalam sekolah ramah anak ini memiliki beberapa ciri. Salah satu cirinya sering kita sebut dengan barisan. Apa itu barisan? Barisan itu pertama bersih, di mana lingkungan sekolahnya itu kebersihannya terjaga. Kemudian yang kedua aman, di mana anak-anak selama berada di lingkungan sekolah ini, kami Bapak Ibu Dewan Guru menjaga seluruh dan memastikan keamanan siswa-siswi kami saat berada di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah ramah. Di sini selain ramah juga ada indah, kemudian inklusif. Jadi di sini kami tidak membedakan siswa ini, oh ini kelemahannya begini, kelebihannya begini, tidak. Karena ini adalah SRA, ini harus dengan inklusif, semua kekurangan dan semua kelebihan anak semuanya sama, mendapatkan hak yang sama. Setelah itu sehat, di mana sekolah harus memastikan lingkungan belajarnya itu adalah lingkungan yang sehat. Terdapat kantin pun harus menyediakan makanan yang sehat untuk anak-anak. Setelah sehat itu sendiri ada asri, di mana lingkungan sekolahnya asri, masih terdapat pepohonan, masih terdapat hijauan, ya. Dan yang terakhir adalah nyaman, di mana anak-anakku sekalian bebas memilih untuk bersantai di mana, mau di halaman depan, mau di kantin, di segala spot sekolah yang dibuat nyaman, itu silakan. Nah, sekolah ramah anak ini berdiri tidak tiba-tiba terbentuk, tetapi dia memiliki sejarah atau latar belakang yang mendorong sekolah ramah ini terwujud. Salah satunya yang pertama itu adalah keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi anak, di mana negara kita, yaitu negara Indonesia, adalah salah satu negara yang terlibat dalam ratifikasi anak dalam konvensi hak anak. Setelah itu, setelah dari Kepres menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu nomor 23 tahun 2002, dan diikuti dengan undang-undang pemerintah berikutnya itu terkait perlindungan anak. Setelah itu
muncul pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, di mana suatu sistem pendidikan nasional untuk anak ini ada keterkaitan atau keterlibatan atau pengadopsian dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan disesuaikan dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, setelah itu kita melihat secara kondisi saat pembelajaran normal, sepertiga waktu siswa itu banyak dihabiskan di sekolah. Saat anak-anak berada di sekolah, tidak menutup kemungkinan ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu yang dialami oleh orang tua kalian di rumah. Mereka mengkhawatirkan ketika kalian lama di sekolah, bagaimana tentang keamanan kalian? Bagaimana yang melindungi kalian selama berada di lingkungan sekolah? Maka dari itu, dalam sekolah ramah anak, ketika kalian berada di lingkungan sekolah, selaku orang-orang dewasa di lingkungan sekolah, atau dikenal sebagai bapak ibu guru kalian, yang akan melindungi kalian, dari berbagai macam ancaman atau dari berbagai macam karena dari sepertiga waktu siswa ketika jam normal itu adalah ketika sekolah normal, sekolah tatap muka, 1/3 waktunya itu banyak dihabiskan di sekolah. Nah, saat kalian berada di lingkungan sekolah, timbul kecemasan-kecemasan yang muncul pada orang tua di rumah. Apa aja kecemasannya? Bagaimana kalau anak saya lama-lama di sekolah? Apakah aman? Lalu siapa yang melindungi anak saya selama berada di jam sekolah? Nah, di sini dalam sekolah ramah anak ini menegaskan bahwa orang-orang dewasa yang berada di lingkungan sekolah, terkait bapak ibu guru, kemudian seluruh staf sekolah, termasuk dengan keamanan sekolah, itu semua menjaga kalian selama berada di lingkungan sekolah. Untuk menjaga kalian agar terhindar dari kekerasan, dari ancaman, atau dari hal-hal terburuk yang dikhawatirkan dari orang tua itu sendiri. Nah, salah satu kunci terpenting dari sekolah ramah anak ini adalah ketika semua sekolah menerapkan sekolah ramah anak, itu menjadi indikator terpenting terwujudnya kota kabupaten layak berdasarkan data pertumbuhan anak di Indonesia. Tercatat di tahun 2018 bahwa 66,6% negara kita ini terdiri dari anak-anak. Wow, satu hal yang sangat luar biasa ya. Ketika dilihat kenyataannya mungkin terlihat seperti banyak orang dewasa, tetapi berdasarkan hasil survei banyak golongan anak-anak, termasuk kalian pun anak-anak. Jadi kalian tidak usah marah ketika kok saya dibilang anak-anak, saya sudah SMK. Oke, kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dan bahkan dari mereka dalam kandungan itu disebut sebagai anak-anak. Jadi di sini anak-anakku sekalian, tidak usah lagi kalian merasa insecure atau gimana ketika dipanggil sebagai anak-anak. Dalam penerapan sekolah ramah anak ini ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah non-diskriminasi, di mana maksudnya dalam sekolah ramah anak ini kami tidak bisa membedakan anak-anak. Ada anak-anak yang dia lebih spesial, dia putih, dia hitam, dia langsing, dia tidak langsing, tidak seperti itu. Semua anak kita anggap sama. Semua anak spesial dan pada dasarnya beranggapan bahwa semua anak adalah anak kita. Oke, yang kedua adalah partisipasi anak. Sekolah ramah anak tidak akan berjalan apabila tidak ada partisipasi dari siswa-siswinya sendiri. Contohnya adalah anak-anak OSIS yang ikut terlibat dalam kegiatan sekolah, ataupun anak-anak di sini. Anak-anakku sekalian nanti ketika yang ingin bergabung dengan OSIS, ada yang ingin terlibat dalam perlombaan misalkan 17 Agustusan, itu tidak apa-apa. Itulah salah satu bukti partisipasi kalian sudah mendukung sekolah ramah anak. Kemudian yang ketiga, dalam sekolah ramah anak harus memiliki pengelolaan yang baik. Maksudnya di sini adalah
Contohnya ketika kalian ujian, kalian akan mendapatkan hasil terbuka oleh guru mata pelajaran tertentu. Jadi tidak ada kerahasiaan, namun dipublikasi hanya dalam ruang lingkup sekolah. Jadi antara guru dan siswa tidak ada rahasia. Oke, yang keempat, kepentingannya hanya untuk bagi anak. Jadi sangat spesial anak-anak ini ya, gitu. Saat sekolah ramah anak itu didirikan semata-mata hanya untuk kepentingan siswa. Contohnya, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran untuk saat ini kita tidak bisa tatap muka karena dalam kondisi pandemi, hingga kita pun sistem pendidikannya kita sesuaikan, yaitu sistem pendidikan daring atau secara online. Yang mana semuanya sistem pendidikan ini dilakukan, disesuaikan untuk kebutuhan anak-anak di rumah. Dan yang terakhir tentang prinsip sekolah ramah anak ini, di mana hidup kelangsungan hidup dan perkembangannya, di mana anak-anakku sekalian bergabung di sekolah ini untuk melakukan perkembangannya dengan baik dan dengan aman. Dalam komponen sekolah ramah anak ini ada beberapa komponen dalam sekolah ramah anak ini yang harus diperhatikan. Pertama adalah komitmen yang tertulis. Ada komitmen yang tertulis yang menyatakan bahwa sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak. Pada prosesnya tahun 2021 ini, di mana semua sekolah yang berada di Indonesia ini harus menjadi sekolah yang ramah anak. Kemudian yang kedua, pendidik dan kependidikan yang berada di lingkungan sekolah kita ini semuanya sudah terlatih. Mereka sudah diberikan pelatihan dan pemahaman terkait hak-hak siswa apa saja yang harus diperhatikan. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran yang berada di sekolah ini menanamkan penerapan disiplin yang positif. Di samping itu, poin yang keempat pun adalah ada sarana dan prasarana yang ramah pada anak. Jadi suatu bangunan dibangun secara aman agar nanti tidak ada kekhawatiran akan cedera yang menimpa pada diri anak. Kemudian yang kelima, tentunya Ibu tekankan sekali lagi, ada partisipasi anak dalam kegiatan apapun yang dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah. Anak-anakku wajib untuk mengikuti partisipasinya, untuk mengikuti kegiatannya. Oke. Dan yang keenam adalah partisipasi sekolah ramah anak ini sendiri tidak hanya melibatkan partisipasi siswa, tetapi tentunya juga ada dukungan partisipasi dari orang tua serta masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu sendiri menerangkan bahwa anak itu sendiri mempunyai kurang lebih 31 hak. Di antaranya hak untuk bermain. Di mana ketika sekolah kita sudah normal, ketika kalian berada di lingkungan sekolah, pihak sekolah memberikan waktu kalian jam istirahat, yaitu jam untuk bermain. Nah, di situ kami sudah memberikan waktu bermainnya. Dan poin terpentingnya selain itu adalah perlindungan anak dari kekerasan atau dari tindakan ancaman yang bisa membahayakan diri anak sendiri. Oke. Peran anak dalam pemenuhan hak-hak anak sendiri itu. Nah, jadi dalam memenuhi hak-hak anak, kalian pun memiliki peran. Perannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai pelopor, yang kedua sebagai pelapor. Yang pertama pelopor. Apa sih peran kalian sebagai pelopor? Oke, sebagai pelopor, di mana fungsi kalian atau kalian merupakan sosok atau tokoh sebagai agen perubahan. Bagi siapa? Tentunya bagi teman-teman di sekitar kamu, teman-teman yang di sekitar kamu, teman dekat. Kemudian yang kedua juga, kalian tentunya sebagai siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang ketiga, selaku pelapor perannya. Pelapor di sini apabila kalian memiliki pengalaman melihat, merasakan,
atau kalian mengetahui sesuatu bila teman kalian mendapat perlakuan yang tidak nyaman, mendapatkan kekerasan. Kalian sebagai pelapor hendaknya melaporkan kepada guru dengan mengikuti mekanisme sekolah ramah anak yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Jika kalian bisa melaporkan melalui guru, dan nanti baru kita selesaikan secara bersamaan. Di samping dengan hak anak, ada pun kewajiban anak. Apa sih kewajiban anak? Yang pertama, menghormati guru, menghormati orang tua, dan tentunya juga menghormati wali yang berada di rumah kalian. Kemudian yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan juga menyayangi teman kalian tentunya. Di samping itu yang ketiga, kalian perlu mencintai tanah air dan negara. Maka dari itu setiap hari Senin kita diwajibkan untuk melaksanakan upacara bendera. Poin yang keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia kepada siapapun itu. Oke, di samping itu sendiri siswa banyak sekali memiliki peran. Tetapi yang di antara berbagai macam peran dari sekian banyak peran siswa yang terdapat, barangkali nanti bisa kalian browsing, bisa anak-anakku cari sendiri apa sih peran kalian dalam sekolah ramah anak. Kuncinya yang pertama yaitu kalian sebagai siswa yang tentunya harus mendukung pelaksanaan sekolah ramah anak ini, dan kalian pun sebagai contoh untuk teman-teman kalian seperti itu. Salah satu fungsi dari sekolah ramah anak ini kenapa didirikan? Karena meskipun tidak ada kekerasan fisik, tetapi ada beberapa perilaku yang mungkin dianggap biasa, tapi ternyata itu memiliki efek yang luar biasa. Apa itu? Contohnya adalah bully. Pernah dengar bully? Nah, bully itu adalah suatu kegiatan membuli, di mana bully itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, bully verbal. Contohnya, bully yang ditimbulkan dengan ucapan. Misalkan, kalian fitnah seseorang, mencela seseorang, atau kalian menggosipkan seseorang, atau kalian mengumpat teman kalian dengan nama-nama yang tidak pantas. Itu jangan dilakukan mulai saat ini, karena kalian sudah tahu itu semua termasuk ke dalam bully verbal. Oke, yang kedua, bully nonverbal. Contohnya seperti kalian melirik teman kalian dengan penglihatan sinis, atau kalian mengancam teman kalian. Nah, itu contoh dari bully nonverbal. Yang ketiga, lanjutkan. Yang ketiga, bully relasional. Nah, bully relasional ini bully yang tidak bisa terlihat seperti bully verbal ataupun bully nonverbal. Bully relasional ini terlihat seperti tidak bully, padahal dia bully. Contohnya apa? Pengabaian. Kalian tidak suka sama seseorang, kalian abaikan, padahal dia sedang berbicara, atau kalian kucilkan dia. Nah, itu salah satu bentuk bully dari relasional. Dan yang terakhir adalah bully di ruang cyber. Bully di ruang cyber itu contoh membuat akun palsu atau akun fake sengaja untuk menyerang orang yang tidak kita suka. Nah, hati-hati dengan tindakan bully ini. Kenapa? Karena tindakan bully ini sendiri memiliki efek yang sangat luar biasa, baik itu pada korban, pada pelaku, atau bahkan pada saksi yang melihat kejadian itu saat berlangsung. Pada umumnya dampak dari bully ini adalah dia akan mengalami kesakitan, entah itu kalau dia mengalami bully nonverbal, dia bisa mengalami kekerasan, barangkali dia mengalami kesakitan fisik, atau lebih parahnya dia akan mengalami kesakitan psikologis. Dia merasa bahwa dia takut, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak aman, atau bahkan dia merasa was-was ketika berada di lingkungan di mana dia menerima tindakan bully itu, atau di luar sekolah misalkan. Kemudian kepercayaan dirinya atau self esteemnya merosot. Jadi yang tadi anaknya pintar, anaknya pandai, anaknya percaya diri, setelah dia menerima perilaku itu, dia langsung minder, dia langsung malu anaknya, dia tidak
tidak percaya diri lagi, atau bahkan dampak yang sangat luar biasa dari bully ini sendiri adalah percobaan bunuh diri pada anak-anak. Kenapa? Karena dia merasa sudah frustasi dengan yang dia terima seperti itu. Lanjut. Kemudian, secara spesifiknya dampak untuk pelaku atau kata senang. Dampak pelaku itu sendiri apa? Yang pertama, pelaku dia akan belajar bahwa tidak ada risiko apabila bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan atau agresi atau mengancam anak lainnya. Atau lebih dari itu, bagi pelaku efek paling besarnya adalah ini akan berpotensi akan dia lakukan di waktu usia dewasanya. Kemudian dampaknya sebagai saksi. Nah, teman-teman kalian yang menyaksikan terjadinya perilaku bully itu, bahkan mereka sendiri akan muncul kekhawatiran atau kecemasan. Mereka khawatir, mereka cemas, mereka takut jika sewaktu-waktu itu nanti mereka yang berada di posisi seperti itu. Itulah dampak dari bully yang sangat luar biasa. Saat ini kalian sudah mendapatkan materi dari ibu dan kalian sudah paham apa itu dampak dari bully, sehingga ibu minta untuk kita sama-sama menjaga diri, jangan sampai kita melakukan perbuatan bully kepada teman-teman terdekat kita. Oke, nah untuk mekanisme pengaduan di sekolah ramah anak itu sendiri seperti yang ibu sampaikan di depan, di mana ketika kalian mengalami, menyaksikan, atau bahkan kalian mengetahui, kalian bisa melaporkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru atau langsung ke guru bimbingan konseling. Sekolah ramah anak memiliki filosofi, di mana filosofi ini kita ngambil dari metode pembelajaran Jawa Barat, di mana filosofinya adalah kita silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawani. Nah, di akhir kata ibu ingin mengajak kepada anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama berpartisipasi untuk menciptakan sekolah ramah anak yang berada di sekolah kita ini. Sebab dengan adanya sekolah ramah anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.